Sudah sejak awal kok restu-restu. Sejak awal saya menyampaikan mendukung beliau. Apanya? Ya kita saling menukar pikiran mengenai bagaimana Indonesia ke depan. Saya kira biasalah saya berbicara bukan sering ya, terlalu sering dengan Pak Menhan itu. Ya, sekarang saya tanya kepada Bang Kodari terlebih dahulu. Bang Kodari, kalau ada calon presiden yang didukung oleh Presiden Joko Widodo, ini sumbangsi faktor kemenangannya berapa persen bisa mendokrak? Seperti apa? Pertama tentu kalau kaitannya dengan Pak Jokowi ya, selama proses menuju kepada pencalonan, Pak Jokowi ini kan magnet politik terkuat Indonesia, gitu. Jadi di mana Pak Jokowi muncul, dan di situ juga muncul misalnya Pak Prabowo atau Mas Ganjar begitu. Tentunya ada pesan kedekatan antara Pak Jokowi dengan para tokoh tersebut begitu. Dan kita tahu bahwa sampai pada hari ini pun juga pendukung Pak Jokowi masih banyak yang katakanlah ya misalnya tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu kan masih sangat-sangat tinggi begitu. Jadi mereka yang kepuasannya tinggi ini tentunya berpotensi untuk menjadi pendukung para calon presiden yang diasosiasikan dengan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi ini kan kelebihannya dia bukan cuma sekedar tokoh partai politik, tetapi Jokowi itu dibarengi dengan sebuah fenomena yang disebut sebagai voluntarisme atau kerelawanan begitu. Dan relawan Pak Jokowi ada banyak sekali, ada puluhan tuh setahu saya di seluruh Indonesia. Dan yang menarik sampai sekarang relawan itu juga relatif solid ya dan tetap melakukan pertemuan-pertemuan, konsolidasi, termasuk juga misalnya yang sekarang dikenal dengan publik dengan istilah musyawarah rakyat begitu, berkeliling di berbagai provinsi di Indonesia. Jadi saya melihat di luar partai politik sebetulnya pada hari ini muncul satu instrumen lagi untuk pemenangan pada saat kampanye nanti, yaitu kalangan relawan begitu. Jadi bayangkan kalau didukung oleh Pak Jokowi, maka bisa jadi relawan tersebut akan juga menjadi pendukung bagi calon presiden yang bersangkutan begitu. Dan saya kira itulah yang kita lihat dalam pertemuan musra kemarin dengan Pak Prabowo begitu. Dan kenapa Pak Prabowo menerima, karena di situ ada potensi mesin politik yang sangat banyak dan sangat luas di seluruh Indonesia. Itu yang penting dari dukungan Pak Jokowi. Bang Andreas, sebenarnya saya pun sempat bertanya-tanya juga dalam hati saya. Sebenarnya ketika Presiden Jokowi memberikan dukungan, memuji atau apalah istilahnya kepada capres tertentu, ini as a president atau sebagai kader PDIP ini seperti apa? Jadi Caca, kalau melihat membaca politik itu apa yang ada di depan panggung dan apa yang ada di belakang panggung atau apa yang ada di tengah-tengah itu gitu. Jadi ya dalam hal ini semua yang ditampilkan di depan itu belum tentu semuanya itu gitu. Sehingga ya di sini tentu menjadi tanda tanya bagi banyak pihak gitu. Tapi yang pasti kalau kita lihat di sini bahwa ya Pak Jokowi memberikan support kepada ya dalam hal ini ya figur-figur yang memang dia kenal dan dia tahu track recordnya. Dan yang pasti bahwa beliau juga ingin bahwa kepemimpinannya ke depan itu dilanjutkan sehingga menjadi legacy untuk beliau dan bangsa ini ke depan. Saya kira itu yang ya terbaca gitu. Tapi terhadap siapa persis, saya kira itu akan lebih banyak ada di balik panggung nanti. Oke, sekarang saya ke Mas Willy. Mas Willy, kalau apa yang dikatakan Bang Andreas bahwa dukungan ini seakan-akan bahwa capres yang nanti didukung oleh Presiden Jokowi bisa dikatakan akan mendukung kebijakan dari Presiden Jokowi saat ini. Ini kan juga menjadi poin penting juga ya, ini bahaya juga untuk capres yang nanti memang dianggap tidak akan menjalankan kebijakan saat ini dari Presiden Jokowi. Seperti apa? Ya, suatu hal yang harus kita ingat adalah tentu ketika kami mendeklarasikan
Mas Anies itu basisnya adalah change and continuity. Apa yang kami anggap perlu kita perbaiki, tentu kita harus perbaiki, itu hukum sejarah. Yang kedua, apa yang perlu kita lanjutkan, kita harus lanjutkan. Karena basis kepemimpinan ini tidak ada hal yang berpikir dendam 7 turunan atau cinta buta. Itu yang harus kita ingat ya. Karena kita adalah sama-sama komponen negara bangsa untuk melanjutkan bagaimana jalannya republik ini bisa sustainable. Yang kedua adalah tentu kalau kita berkaca atau merefleksikan kepada hubungan bapak dan anak, ada anak yang perlu dibesarkan hatinya atau ada juga anak yang kemudian yang sudah besar ya tidak perlu dibesar-besarkan. Kalau bahasa kampung saya itu awak tahu awak diumbang tapi awak pun sur gitu. Itu yang dibilang oleh Bang Andreas tadi gitu ya. Bahwasanya realitas politik di permukaan dengan realitas politik di belakang layar tentu suatu hal yang memiliki pusparagam ya. Kadang-kadang kita tersenyum di depan tapi belum tentu mesem-mesem di belakang gitu. Itu kan suatu hal yang tidak kita harapkan. Tapi bagaimanapun kontestasi ini tentu kita berharap Pak Jokowi penuh dengan kenegarawanan karena kami yakin itu standing point-nya adalah berdiri atas semua kepentingan dan kepentingan negara bangsa. Terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita kalau kita hanya mengorbankan kepentingan sesaat ya, maka kemudian kita harus bergandengan tangan. Perbedaan itu suatu hal yang niscaya saja ya, apalagi cuma beda capres itu kan. Nah, yang penting ini kan satu Indonesia Raya gitu. Siapapun capresnya komitmen terhadap negara dan bangsa ini untuk berlanjut itu yang paling penting. Di sanalah sikap kenegarawanan dan kepemimpinan yang sangat diperlukan. Oke, Mas Rizky, seberapa yakin bahwa dukungan Presiden Jokowi kepada Pak Prabowo ini memang benar-benar firm? Dan apakah memang juga benar bahwa Pak Prabowo nanti akan menjalankan kebijakan Presiden Jokowi? Dalam politik kan nggak ada juga ibaratnya ada kepastian ya seperti itu, bagaimana? Artinya kembali lagi Mbak, kita menjikapi pesan-pesan tersebut merupakan pesan kepercayaan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo, terhadap kinerja-kinerja yang telah diberikan Pak Jokowi terhadap Pak Prabowo. Artinya berbicara tentang komitmen, Pak Prabowo telah menjalankan semua apa yang dikatakan Pak Jokowi, yang diminta Pak Jokowi, Pak Prabowo telah memenuhi dari seluruh kemauan Pak Jokowi. Artinya begini Mbak, kita tidak di pesan pimpinan tidak boleh bangga tapi tidak boleh jumawa. Tugas kita sebagai jubir juga mensosialisasikan visi misi Pak Prabowo ke depan yang sesuai dengan perintah-perintah dari atasan kita. Seperti itu. Oke, nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada sejumlah narasumber saya bahwa dukungan Presiden Jokowi kepada Capres ini memang tidak hanya ke Prabowo atau juga kepada yakni Ganjar Pranowo. Bahkan juga sempat memuji Erlangga Hartarto. Ada yang sempat berpikir seperti ini pemirsa, apakah jangan-jangan dukungan ini untuk memecah suara dan juga dukungan, tapi tidak untuk Anies Baswedan? Sesaat lagi. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, saya bertanya kepada Mas Willy. Mas Willy, ada sempat mengatakan bahwa ini dukungan untuk beberapa capres tapi tidak kepada Pak Anies supaya ini membuat suara pecah tapi tidak untuk Pak Anies. Bagaimana? Iya, Caca, John Nash, seorang peraih Nobel, dalam teori gamenya itu mengatakan bahwasanya memang yang terbaik itu seolah-olah diabaikan. Jadi memang itu menunjukkan bahwasanya sejauh ini dari kandidat yang ada Anies Baswedan lah yang terbaik sehingga seolah-olah terabaikan. Tapi kami tetap komit bahwasanya apa yang kami deklarasikan dan di dalam pidato Pak Surya Paloh Ketua Umum kami why not the best, harusnya kita tetap menjaga akal sehat kita. Untuk yang terbaik bagi Republik harus putra terbaiklah yang menjadi pemimpin Republik ini dan itu sebangun dan sejalan dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Jangan seperti Abu Nawas yang meminjam panci kepada tetangganya ya. Satu saat Abu Nawas pinjam panci terus lama nggak dipulangin ditagih sama tetangganya. Abu Nawas mana panciku? Ini ternyata dia pulangin 2, pancinya beranak. Tetangganya tidak komplain. Habis itu Abu Nawas minjam panci lagi terus ditagih sama tetangganya. Abu Nawas mana panciku? Meninggal. Kok bisa meninggal? Nah, orang kadang-kadang kalau menguntungkan dirinya, dia tidak teriak. Tapi kalau merugikan dirinya, baru dia teriak. Nah, kami tidak ingin terjebak dalam
logika Batman seperti itu, kami tetap mengedepankan akal sehat kami. Why not the best? Anies Baswedan lah sejauh ini putra terbaik yang harus kita majukan sebagai pemimpin di Republik ini. Oke, sekarang saya ke Bang Andreas dulu. Bang Andreas, bahwa memang Presiden Jokowi tidak hanya memberikan dukungan untuk satu capres ya, tapi ibaratnya ini random atau juga untuk beberapa capres tertentu. Ini sebenarnya apa ya maksudnya kalau dari Bang Andreas sendiri membacanya? Ya, sampai sekarang kan belum ada capres. Yang ada adalah bakal capres, sehingga apa yang saya katakan tadi, dan yang akan mengusung capres itu adalah partai politik gitu. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah ya alternatif yang mungkin ya untuk dibicarakan lebih serius gitu. Sehingga saya kira dalam konteks ini Pak Jokowi memainkan ya peran ya sebagai kader partai, juga sebagai presiden yang memimpin Republik ini cukup lama dengan pengalaman beliau, dengan pengetahuan beliau, dan tentu beliau berharap bahwa yang akan memimpin ke depan adalah orang yang ya paling tidak yang akan melanjutkan kepemimpinannya, dan kemudian juga ya tentu yang akan melanjutkan itu adalah bakal calon yang mempunyai potensi yang menang gitu, karena ya apapun harapan kita kalau kemudian tidak menang ya rencana-rencana itu tidak akan terjadi gitu. Dan tentu ya yang dinominasikan oleh Pak Jokowi juga tentu ya beliau tahu track recordnya. Saya kira dalam proses ini masih sangat terbuka gitu. Dalam arti ini pembicaraan di depan publik ini juga akan dilanjutkan dengan pembicaraan di belakang panggung untuk kemudian memastikan itu gitu. Jadi apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi dengan berbagai macam dinamika ini, kalau saya sih melihat biasa-biasa aja gitu. Ya Pak Jokowi menyampaikan ini dan ya nanti disambut oleh publik, nanti ada pembicaraan lanjut. Oke, Mas Rizky, nah ini juga catatan juga ya, ketika yang didukung itu tidak cuma satu gitu. Ada Pak Erlangga, ada juga Pak Ganjar, selain Pak Prabowo. Ini bagaimana supaya jangan di atas angin dulu nih, bagaimana? Artinya kalau kami menilai Mbak Nana, kita bisa ibaratkan kalau Pak Prabowo ini dalam kuliah lulus dengan kumlot, dengan sangat pujian. Artinya 2 kali dia disambut dengan Pak Jokowi. Demikian artinya itu predikat terbaik bagi kami Partai Gerindra, begitu Mbak Nana. Oke, sekarang saya ke Bang Kodari. Bang Kodari, sebenarnya apa sih maksud bahwa dukungan ini tidak diberikan kepada satu orang? Apakah supaya suaranya terpecah, tapi untuk tidak kepada satu capres, ini bagaimana? Pertama-tama sebetulnya kalau Mas Anies memang kan nggak usah berharap akan didukung oleh Pak Jokowi ya. Nasdem juga begitu. Karena kita tahu bahwa slogannya kan perubahan, walaupun ditambah-tambahin oleh Mas Willy dan continuity segala macam. Udahlah, pokoknya udah pasti kalau Anies itu dia judulnya perubahan. Dan ini garisnya kita bisa tarik ke belakang, misalnya kayak waktu pilkada di Jakarta 2017 antara Anies melawan Ahok, misalnya begitu. Kita tahu yang membawa panji-panji continuity itu siapa, dan yang membawa panji-panji perubahan itu siapa. Dan saya kira Pak Jokowi juga menyadari betul bahwa siapa calon presiden yang bisa diharapkan meneruskan program-program kerjanya dan siapa yang tidak bisa diharapkan untuk itu begitu. Dan melihat memang ya Mas Anies sebetulnya juga menyasar segmen yang tidak puas kepada Pak Jokowi, dan itu jelas satu paket dengan partai politik pendukung di belakangnya, misalnya seperti PKS dan Partai Demokrat begitu. Jadi memang sebetulnya di antara para calon ini jangan semuanya berharap untuk dapat katakanlah dapat pamornya Pak Jokowi begitu. Memang di antara calon-calon yang ada pada hari ini sebagian mengharapkan pamor itu ya. Ada Pak Erlangga, tadi misalnya ada Pak Prabowo, ada kemudian juga Mas Ganjar begitu. Tetapi pada hari ini saya melihat dari pola potensi kemunculan, dari pernyataan yang ada, dan saya kira Pak Jokowi juga realistis bahwa di antara para calon presiden yang pasti bisa maju pada hari ini adalah Pak Prabowo. Hanya satu kandidat yang memenuhi 2 persyaratan pada hari ini.
satu punya partai, dua punya elektabilitas, itu Pak Prabowo. Kalau yang lain punya partai tapi tidak punya elektabilitas, misalnya Pak Erlangga Hartarto, atau punya elektabilitas tapi nggak punya partai, seperti misalnya Mas Erlangga. Jadi ya wajarlah kalau pada hari ini saya melihat pujian atau panggung itu banyak diberikan kepada Pak Prabowo. Baik. Begitu, Caca. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Willy, Bang Andreas, Mas Rizky di sini. Tapi saya percaya bahwa ini politik, tidak hitam putih juga. Dukungan belum tentu memang akan dukung nanti pada saat pencapresan, ataupun juga tidak mendukung, belum tentu hatinya nggak ke sana pemirsa. Positive thinking aja dulu. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Cica Anissa, selamat malam, sampai jumpa.